Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Aulia Putri dari program studi Administrasi Publik kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi dari suatu negara yang terletak di benua Asia, yaitu negara Cina. Kepada saudara saya, Muhammad Irsa. Oke, kita langsung aja. Nih Kak, aku mau tanya. Kalau negara Cina itu kakak tahu nggak terletak di benua apa? Di benua Asia. Iya, Asia mana coba? Asia Timur. Nah, betul banget. Jadi, rakyat Republik Cina ini adalah negara yang terletak di benua Asia Timur dan memiliki penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,4 juta miliar jiwa, dan luas daratannya itu 9,59 juta kilometer persegi. Wah, luas banget ya. Iya, nah hal ini yang menjadikan negara Cina sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Buset. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan nih Kak. Sistem pemerintahan di Cina itu menganut sistem parlementer. Tahu nggak parlementer itu apa? Kayak gimana kalau nggak tahu? Nah, jadi kalau sistem parlementer itu, parlemennya itu memiliki peranan penting seperti memiliki wewenang dan dalam mengangkat perdana menteri, juga dapat menjatuhkan pemerintahan parlemennya itu. Itu dengan cara mengangkat semacam mosi tidak percaya. Oke. Kalau misalnya bentuk negaranya itu seperti apa? Nah, kalau negara Cina ini berbentuk negara kesatuan, yakni bentuk pemerintahan yang republik dengan sistem demokrasi komunis. Negara Cina menganut ideologi kayak gimana? Nah, kalau ideologi negara Cina itu adalah sosialis komunis yang menggunakan prinsip kepemilikan bersama dan menentang adanya kepemilikan pribadi atau swasta yang dinilai merupakan bibit-bibit kapitalis. Gitu. Maka kita bahas tentang politiknya ya. Jadi di Cina itu ada kepala negara sama ada kepala pemerintahan. Kalau kepala negaranya itu sama kayak Indonesia dipimpin oleh presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, kalau presiden ini dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional dan masa jabatannya itu selama 5 tahun. Biasanya presidennya itu merangkap sebagai ketua partai. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri itu atau Sekretaris Jenderal Partai biasanya diusulkan oleh presiden dengan persetujuan dari Kongres Rakyat Nasional. Terus ada kekuasaan legislatif, eksekutif kayak gitu-gitu kan, kayak di Indonesia. Nah, kalau kekuasaan legislatifnya itu di Cina diisi oleh Kongres Rakyat Nasional yang merupakan badan kekuasaan tertinggi. Jadi anggotanya itu terdiri dari wakil-wakil yang dipilih dari berbagai provinsi, daerah otonom, tingkat provinsi, kota, daerah administrasi khusus, dan tentara. Selanjutnya juga ada pada kekuasaan yudikatifnya nih, dipilih diisinya, oleh Mahkamah Agung Rakyat disebutnya. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia itu Mahkamah Agung. Nah, kalau di sana Mahkamah Agung Rakyat. Kalau ditambahin rakyat. Iya, gitu. Kayak gimana itu teh? Jadi itu tuh badan yang merupakan peradilan tertinggi. Dalam suatu negara gitu, dengan sistem peradilan negara. Nah, kekuasaan yudikatif ini atau badan kehakiman ya disebutnya terdiri dari Supreme People's Court, Local People's Court, sama Special People's Court. Terus kekuasaan yudikatif ini dijalankan secara bertingkat dengan kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Rakyat. Oh, jadi kalau di Cina cuma ada yudikatif sama legislatif, gak ada eksekutif kan? Kan tadi ada kepala itu, jadi gantinya itu adalah sama kepala negara sama kepala pemerintahan. Oh, seperti itu. Terus kalau ekonomi di negara Cina itu seperti apa? Nah, kalau buat ekonomi di negara Cina, sebenarnya dari sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok atau negara Cina ini menjadi negara dengan laju pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dan pada tahun 2013, negara Cina ini menjadi ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan total nominal GDP atau Gross Domestic Product, itu adalah produk domestik bruto, dan PPP, Purchasing Power Parity, atau adalah keseimbangan kemampuan berbelanja. Nah, serta Cina ini menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Pantesan ya di Indonesia tuh banyak barang-barang dari Cina. Iya, itu salah satunya alasannya. Nah, terus dalam segi ekonomi pemerintahan Cina juga nih ya, pemerintahan itu menerapkan
otonomi seluas-luasnya untuk warga negara Cina dengan melakukan reformasi kebijakan pintu terbuka yang menyebabkan privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintahan atas perekonomian Cina. Hebat banget ya Cina ya. Iya, hebat banget. Pas tadi negara ketiga terbesar. Luas daratannya, karena daratnya luas banget kan. Sekarang kedua terbesar ekonominya. Wih, mantap. Emang udah hebat banget sih kalau Cina itu. Nah, selanjutnya kita bahas soal budaya Cina. Jadi kalau budaya di Cina itu ya adalah campuran yang kaya dan beragam dari budaya tradisional Cina dengan pengaruh komunis dan pengaruh modern dan postmodern internasional lainnya. Budaya Cina itu tetap sangat kompleks, mencakup tradisi kuno dan eksperimen modern dalam apa yang terkadang tampak seperti campuran yang agak dinamis tapi lemah. Seperti drama tradisional nih, kalau di Cina itu sering disebut dengan opera Cina. Opera Cina. Iya. Upin-Ipin. Iya, sering lihat kan ya, ada opera Cina. Nah, itu adalah khas drama tradisional dari negara Cina. Nah, musik vokal juga ada nih. Musik vokal itu yang secara tradisional dinyanyikan dengan suara yang tipis, non resonan atau falsetto disebutnya tuh. Dan biasanya kalau buat suara itu solo, ada paduan suara, serta ada juga seni yang lainnya, ada lukisan sama kaligrafi. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas soal ideologinya, politik, sosial budaya, bentuk negara, sama sistem pemerintahan. Nah sekarang tinggal hukum sama pertahanan keamanannya nih. Kita bahas yang hukum dulu ya. Kayak gimana tuh hukum di Cina? Nah kalau hukum di Cina itu secara resmi disebut dengan sistem hukum sosialis dengan ciri khasnya. Itu dengan tradisi dan sistem hukum terpisah Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Makau. Nah terus sistem hukum Cina ini sebagian besar merupakan sistem hukum perdata yang dimana mencerminkan pengaruh sistem hukum kontinental, terutama hukum perdata Jerman pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Tuh. Hukum perdata itu berarti hukum tertulis ya? Iya, hukum tertulis. Dan ngambilnya itu dari mencerminkan dari hukum Eropa kontinental, itu dari Jerman. Gitu. Selanjutnya keamanan dan pertahanan dan keamanan. Gimana itu teh? Nah, kalau pertahanan dan keamanan di Cina itu memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar di dunia dengan belanja militer terbesar juga kedua di dunia. Kementerian Pertahanan kekuatan militernya itu negeri tirai bambu itu melebihi Paman Sam. Paman Sam itu Amerika ya? Iya, jadi melebihi kekuatan militer Amerika. Untuk kekuatan darat, Cina memiliki 1,9 juta personel dan 14.000 tank serta 14.500 satuan artileri dan 453 helikopter. Lalu untuk kekuatan udaranya nih ya, kalau Cina itu memiliki 470.000 personel dan 2.526 pesawat tempur, juga 400 jet penyerang daratan atau ground attack. Terus apa lagi ya? Kekuatan lautnya nih Kak ya. Cina itu memiliki 250.000 personel, 66 kapal selam dan 27 kapal perusak. Dan juga ada 52 fregat atau frigate namanya tuh. Sementara di gudang senjatanya itu, Cina memiliki 100.000 personel dan 140 rudal nuklir. Juga ada 1.000 anti rudal. Gitu. Nah juga nih ya, kalau Cina itu memiliki senjata Dongfeng namanya, Dongfeng 21D. Apa itu? Dongfeng 21D itu adalah rudal darat yang mampu mencapai sebuah kapal induk sejauh 2.000 mil di lepas pantai. Gitu. Jadi Cina itu memiliki pasukan tentara aktif terbesar di dunia. Dan belanja militernya juga nih terbesar kedua di dunia. Wajar sih ya, karena rakyat Cina juga banyak kan? Banyak. Jadi SDM juga banyak. Iya, dan berkualitas banget kan? Iya. Jadi pertahanan keamanan juga sangat kuat. Mantap. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan suatu kondisi dari negara Cina, karena sudah lengkapnya dari ideologi, politik, segala macam sampai ke pertahanan dan keamanannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.